Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, agar lebih barokahnya, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, di sini Ibu izin absen sebentar ya, dan yang Ibu sebutkan namanya silahkan bilang hadir. Oke anak-anak, kita langsung saja memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, dan tema kita kali ini yaitu perbuatan syirik atau syirik. Karena di sini anak-anak tidak punya buku paket, maka dari itu Ibu menggunakan video sebagai alat untuk mengajarnya. Nah, di video yang akan Ibu putar nanti, anak-anak bisa lihat materinya dan penjelasannya, karena di sana Ibu sudah langsung kasih penjelasannya. Kalau misal nanti anak-anak tidak paham dengan penjelasan video yang akan Ibu putar nanti, anak-anak bisa nanya dan nanti Ibu yang akan menjelaskan. Tapi yang perlu diketahui di sini itu penjelasan dari video atau penjelasan dari Ibu nantinya wajib untuk ditulis, karena ini adalah sebagai bahan pelajaran kalian nanti ketika kalian ujian atau nanti semisal kalau ada latihan, oke? Tema kita yaitu perbuatan syirik atau syirik. Di sini ada 3 poin yang akan kita sama-sama bahas, yaitu yang pertama pengertian syirik, 2 macam-macam syirik, dan yang ketiga contoh perbuatan syirik. Sebelum kita lanjut ke videonya, di sini Ibu mau nanya, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu syirik? Ya, benar sekali. Syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti lebih jelasnya jelaskan, kita sama-sama lihat penjelasan yang ada di video ya. 1. Pengertian syirik. Secara bahasa, syirik berasal dari bahasa Arab asyirku yang artinya ta'addul aliyati kemusyrikan, al-musyarriku sekutu beserta, an-nashibu bagian, dan asyisyirkatu wasyisyirkatu persekutuan atau perseroan. Secara istilah, syirik yaitu suatu bentuk penyimpangan dari keyakinan yang seharusnya hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti menyembah berhala, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang memiliki kekuasaan mutlak. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Nah, di sini anak-anak ada Quran surat An-Nisa ayat 48, tapi di sini Ibu tidak memakai suara dikarenakan Ibu maunya itu kita sama-sama baca, lebih-lebih lagi kita nanti harus sama-sama menghafalkan, oke? Udah. Langsung saja kita baca Quran surat An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Anak-anak, maksud dari Quran surat An-Nisa ayat 48 ini ialah kita diajarkan tentang tauhid dan larangan terhadap perbuatan syirik. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik itu. Nah, ayat ini juga menjelaskan betapa pentingnya kita untuk menjauhi perbuatan syirik dan tetap mematuhi ajaran tauhid sebagai prinsip fundamental dalam beragama Islam. Nah, apakah dari penjelasan
mengenai Quran surat An-Nisa ini, apakah ada yang mau bertanya atau apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kita langsung saja ke pembahasan tentang pengertian syirik sudah selesai. Lanjut kita ke macam-macam syirik, oke? 2. Macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi 2 macam, yakni syirik akbar atau syirik besar, atau disebut juga dengan syirik jali atau syirik nyata, dan syirik asgar, syirik kecil atau disebut juga dengan syirik kahfi atau syirik samar-samar. 1. Syirik akbar. Syirik akbar adalah bentuk syirik yang paling besar dan paling serius dalam ajaran Islam. Syirik akbar itu terjadi ketika seseorang menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang. Disebut syirik akbar atau syirik jali jika yang pertama melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menganggap ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka disebut musyrik sehingga perlu dimurnikan ketauhidannya. 2. Syirik asgar. Syirik asgar atau syirik kahfi ialah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, pernyataan seseorang, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. 3. Contoh perilaku orang yang berbuat syirik. 1. Menyembah berhala. 2. Meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengorbankan untuk makhluk lain. 4. Menggunakan ilmu gaib atau perdukunan. 5. Menyekutukan sifat-sifat Allah. 6. Riya. 7. Takabur. Nah, ini dia anak-anak contoh perilaku orang yang berbuat syirik, yang dimana tadi yang pertama itu menyembah berhala. Nah, menyembah berhala ini itu termasuk mempercayai bahwa berhala tersebut itu memiliki kekuatan atau kekuasaan yang harus disembah. Yang kedua, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengorbankan untuk makhluk lain. Yang keempat, menggunakan ilmu gaib atau perdukunan. Yang kelima, menyekutukan sifat-sifat Allah. Yang keenam, riya, yaitu berbuat sesuatu hanya untuk pamer, misalnya dalam soal ibadah, yaitu rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, tapi tidak semata-mata karena Allah gitu. Dia niatnya itu hanya ingin dipuji, hanya ingin disanjung sama orang. Nah, yang terakhir itu takabur, yang dimana takabur ini itu artinya sombong ya. Mungkin anak-anak udah pada tahu ya. Nah, anak-anak, dari poin yang pertama dari pengertian syirik, macam-macam syirik, sampai pada contoh perilaku orang yang berbuat syirik itu, apakah ada yang perlu ibu tambahin lagi, atau mungkin ada penjelasan dari video itu yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan sama ibu. Kalau semisal tidak ada, ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini seperti itu. Tidak ada? Baik, kalau begitu ibu akhiri ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Karena pelajaran kita sudah selesai dan pembahasan kita juga sudah habis, maka dari itu ibu akhiri ya pesan dari ibu. Selalu jaga semangat dalam belajar dan ingat bahwa setiap usaha dan kerja keras kalian saat ini insya Allah akan membawa manfaat di masa yang akan datang. Dan mohon maaf ya kalau semisal ada kata-kata ibu yang kurang enak didengar atau penjelasan ibu yang kurang jelas. Mohon dimaafkan ya. Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.